Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Kodri, NIM 22 2019 037. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah Islam dan Ilmu Ekonomi, di mana salah satu materinya yaitu distribusi dalam ekonomi Islam. Sebelum saya memulai presentasi saya, ada baiknya saya mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh individu maupun dimiliki oleh publik atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit. Menurut Dr. Haji Zaki Fuad Khalil MA, dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama. Yang pertama, distribusi secara komersial dan mekanisme pasar. Yang kedua, sistem distribusi yang bertumpu pada keadilan masyarakat. Yang pertama, sistem ekonomi komersial. Sistem ekonomi komersial langsung melalui proses ekonomi, yaitu maksudnya adalah langsung melalui kegiatan ekonomi seperti gaji atau upah pekerja, biaya sewa menyewa tanah dan peralatannya, dan keuntungan pihak yang menjalankan usaha atau melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah, yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyarakah. Mekanisme ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 29. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Islam memberi kaidah hukum yang mengatur mekanisme ini. Berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan deviasi harga merugikan para pelaku jual beli dilarang. Di antaranya, Islam melarang praktik penimbunan barang al-ihtikar, sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat. Sekarang sedang terjadi dengan adanya COVID-19 sekarang. Para penjual banyak yang menimbun masker dan hand sanitizer sehingga harganya melambung tinggi. Yang kedua, penimbunan emas dan perak atau alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, pematokan harga maksudnya di sini mungkin adalah pematokan harga yang tinggi dan tidak bisa ditawar lagi. Itu tidak boleh dalam Islam karena merugikan masyarakat. Praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas alat pembayaran maupun penipuan pada harga. Prinsip yang kedua, lebih mengutamakan sosial kemasyarakatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan keseimbangan pada masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan agar semua masyarakat bisa mendapatkan keseimbangan pendapatan, karena tidak semua orang dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah. Bentuk-bentuk mekanisme non-pasar di antara lain. Yang satu, zakat, infak, dan sedekah. Zakat memiliki banyak makna dan dimensi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dikenakan terhadap harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Ini sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam, yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Prinsip tersebut menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat.
Sedekah. Sedekah dalam konsepsi Islam mempunyai arti luas dan tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Infak dan sedekah non material, keahlian, kiranya sangat sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini, di mana persaingan dalam segi aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan. Yang kedua adalah warisan. Instrumen waris yang merupakan instrumen wajib individu atas keluarga akan membentuk jaminan sosial dari individu untuk keluarga, sehingga setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras agar nantinya tidak meninggalkan anak-anak yatim yang miskin dan berkesusahan. Wakaf. Bentuk yang ketiga adalah wakaf. Wakaf bentuk dan cara bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta aset-aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, wakaf tidak dibatasi oleh kaya, miskin, atau pertalian darah serta kekerabatan. Wakaf adalah fasilitas umum, siapapun boleh menikmatinya. Subhanallah, Maha Agung Allah dengan sistemnya. Bukan hanya individu, mekanisme non-pasar bisa juga dilakukan oleh negara. Konsep moral dan etika dalam sistem distribusi. Agar konsep moral dan etika dalam sistem distribusi dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu 1. Mengubah pola pikir, mindset, dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis atau individu kepada tujuan kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban finansial. Nilai-nilai moral dalam bidang distribusi menurut Yusuf Qaradawi antara lain. Yang pertama, nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Seorang yang beriman kepada Allah tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memperdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan. Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama. Kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung risiko dari apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya. Yang ketiga, warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat pemeliharaan maslahat individu, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat adalah nilai-nilai keadilan, yaitu sikap senantiasa dalam pertengahan. Di antara prinsip keadilan adalah 1. Membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya. Kedua, pemerataan kesempatan. Yang ketiga, memenuhi hak-hak pekerja. Yang keempat, takaful, kesejahteraan yang menyeluruh. Yang kelima, mendekatkan jurang perbedaan antar manusia. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya yaitu, walaupun setiap individu berusaha mencapai tingkat mapan materi, tetap saja secara sunatullah selalu ada pihak yang surplus atau berkecukupan dan pihak yang defisit. Karena ketidakseimbangan materi pada prinsip menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Agar ketidakseimbangan ini tidak menimbulkan persoalan sosial, Islam dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi, dan melalui syariatnya, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, menjadikan hubungan antara si defisit dan si surplus tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan sehingga menciptakan keharmonisan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.